Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit uraian mengenai adat Saralangun dan Bangko. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu rumah adat. Rumah adat Saralangun. Kabupaten Saralangun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, terletak di bagian barat Provinsi Jambi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Saralangun terletak pada posisi 10, 20, 03, 39 sampai 10, 30, 13, 17 WBT dan antara 0, 10, 53, 39. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rajang Lebong. Rumah tua Rantau Panjang merupakan rumah tradisional yang memiliki usia mencapai ratusan tahun. Rumah yang berbentuk panggung ini berada di Kabupaten Merangin dan menjadi tempat tinggal bagi suku Batin. Secara administratif, rumah tua Rantau Panjang berada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 km dari kota Bangko dan bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi umum atau pribadi selama kurang lebih 45 menit. Lokasinya pun tak sulit ditemukan dan kondisi jalan sudah cukup baik untuk dilalui. Penduduk di Desa Rantau Panjang diperkirakan menjadi suku tertua di Jambi yang dikenal dengan suku Batin. Desa ini juga merupakan desa tertua yang ada di Provinsi Jambi. Penduduk setempat juga dikenal rumah dan sangat terbuka kepada wisatawan yang ingin melihat keindahan serta warisan budaya di Rantau Panjang. Pesona rumah tua Rantau Panjang pada desa ini dapat ditemukan rumah tua Rantau Panjang sebanyak 60-an. Berdiri tegak hingga kini. Rumah tua Rantau Panjang juga memiliki jumbong padi seperti rumah tradisional Melayu pada umumnya yang terletak terpisah dari rumah utama. Tak banyak unik, rumah tua Rantau Panjang juga memiliki konstruksi kokoh serta rencangan tahun terhadap guncangan gempa bumi. Hal ini dapat dijadikan karena adanya kayu sandi yang digunakan sebagai bantalan tiang yang enggak. Selain sandi kayu, rahasia keawetan rumah panggung berusia ratusan tahun ini terletak pada getah pohon ipun yang dioleskan pada kayu-kayu setiap 5 tahun sekali. Melihat keunikan rumah tua Rantau Panjang menawarkan sebuah pengalaman yang unik dan sangat cocok jika Anda seorang pencinta sejarah dan budaya. Saat berkunjung, namun kamu bisa melihat keindahan rumah-rumah tua yang usianya ratusan tahun. Rumah-rumah ini desa juga termasuk dalam rumah adat tertua di dunia. Kamu juga bisa berkunjung di rumah tertua yang terletaknya di ujung desa. Di dalamnya banyak sekali lokasi benda kuno yang bisa kamu lihat. Yang kedua, kita lanjut kepada upacara adat Saralangun. Hari Raya Idul Fitri Lebaran menjadi momen paling ditunggu kaum muslim di penjuru Nusantara. Tak terkecuali di Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Warga di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki tradisi khusus dalam merayakan hari kemenangan. Ritual atau tradisi itu adalah pacu biduk. Pacu biduk diambil dari bahasa daerah tempat yang sebenarnya, sama dengan lomba balap perahu tradisional. Oleh Pemkab Saralangun, kegiatan tersebut menjadi agenda tahun setiap Lebaran tiba. Lokasi yang dipilih untuk ujung pacu
biduk kembali akan digelar di Sungai Batang Kembesi yang memang melintas kota Sarolangun sebagai ibu kota Sarolangun. Lokasi berada di tak jauh dari jembatan Patrick, jembatan paling terkenal bersejarah di Kabupaten Sarolangun. Acara ini dikemas dalam serangkai kegiatan yang diberi nama Festival Bakti Ucap Cak Endra Sumatera itu. Tradisi upacara adat dan satu tradisi suku asli Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Tradisi ini masih terus dilestarikan masyarakat hingga saat ini. Mereka mewariskan penyelenggaraan secara turun-temurun sampai ke anak cucunya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali suasana silaturahmi dan rasa persaudaraan dalam wadah yang dinamakan dengan menyalangan. Hal ini penting untuk membangkitkan kembali gairah semangat persatuan di tengah banyaknya masuknya pendatang kebudayaan asing. Dalam wadah yang dinamakan dengan penyalangan, hal ini penting untuk membuktikan kembali gairah semangat persatuan di tengah banyaknya masuknya pendatang kebudayaan asing. Kades Kungkai berlab saat dikonfirmasi mengatakan upacara adat penyelangan data dilaksanakan sekali dalam 1 tahun di bulan Syawal, atau lebih tepatnya terdapat perayaan Idul Fitri sebelum penyelangan Kades. Acara tersebut dibuat dengan cara arak-arak diam. Orang yang paling dituakan di Kungkai dengan dia merupakan keturunan salah satu untuk yang disegani di Desa Kungkai. Arak-arak ini diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Pakaian-pakaian adat Kungkai kagek sampai di dusun semua cium tangan sungkeh bagaimana menunjukkan cara menghormati orang yang lebih tua. Pakaian adat Sarolangun, pakaian baselang masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami sepanjang Sungai Batanghari. Sebagai besar hidup dari bertani, teknik selancaran pertanian yang dijalani masih terhitung sederhana dan kerangannya memerlukan kerja sama atau bergotong royong, terlebih saat menuai, di mana sebagian besar kegiatan dilakukan oleh bujang celan gadis yang disebut baselang atau pelarian. Bangko. Tarian adat Sarolangun, tarian kisan. Tarian kisan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Bangko dan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tarian ini menggambarkan kegiatan masyarakat di Provinsi Jambi dalam mengelola padi menjadi beras. Menciptakan kisah Jambi ini sendiri belum diketahui, namun tarian ini sudah ditata ulang oleh Daswar Edi di tahun 1980. Bangko. Tari Inai. Tari Inai merupakan salah satu tari adat tradisional Jambi yang dapat digunakan untuk mempercayai pengantin dari masyarakat Melayu. Berarti tari adat tradisional Jambi ini bukan hanya tersedia di Jambi saja, melainkan beberapa daerah Melayu lainnya. Bahkan dulunya tari ini bisa ditemukan berbagai daerah provinsi Kabupaten Riau. Tari ini cukup beragam dan unik yang berasal dari beberapa daerah Melayu. Tari Inai pernah disukai untuk WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Jadi di tahun 2017 silam di Jambi, tari Inai ini dibawa oleh para penari pria dengan gerakan ala silat pada umumnya. Pelaksanaan dari tari ini, tari rantau Separi merupakan salah satu tarian yang berkaitan dengan sejarah dari Jambi. Tari ini akan menyajikan bentuk step atau langkah berasal dari beberapa etnis hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tari Kubu. Tari Kubu merupakan salah satu tari dari adat tradisional Jambi. Tari adat tradisional Jambi.
Suku tersebut adalah salah satu suku yang dikenal sebagai upacara. Kita lanjut dengan tari kisan. Tari kisan merupakan salah satu jenis tarian yang khas Jambi dari perkembangan pada Kabupaten Sarolangun dan Bangko dengan Provinsi Jambi. Pencipta dari tanah ini belum diketahui, namun Daswara Edi dan Rawan Asri yang mengembangkan tarian ini pada tahun 1980-an. Makanan-makanan khas martabak Mesir. Martabak Rasto, martabak Mesir. Apakah Anda pernah mendengar dengan martabak Mesir? Nih di Selangor terdapat martabak yang bernama martabak Mesir. Yodo Kote. Jalan-jalan ke Kabupaten Selangor, jangan lupa untuk mencicip kue Yodo Kote ini. Dinamakan makanan menjadi salah satu makanan khas Sarolangun. Empek-empek merupakan salah satu jenis makanan yang enak dan terbuat dari ikan negeri atau ikan gabus dan sagu. Empek-empek ini sangat terpopuler di Provinsi Jambi pada umumnya. Dendeng Batako. Makanan khas Sarolangun merupakan salah satu makanan yang cocok untuk dinikmati oleh Anda. Makanan ini merupakan untuk dicicipi dan mengandung protein yang cukup tinggi, namun makanan ini dinamakan sebagai dendeng Batako. Padamaran merupakan salah satu makanan khas Sarolangun. Makanan ini dibuat dengan gula merah, tepung berasal dari santan. Gula ikan patin. Jenis makanan khas Sarolangun terdiri dari kami adalah makanan gula ikan patin. Tentu saja makanan ini menjadi bahan utama adalah ikan patin. Ikan patin akan dibuat dengan cara menggunakan gulai dan akan dimasak dengan menggunakan tempoyak. Gula ikan semah. Hibatan ikan semah berada di sungai yang lebih dan dalam. Sungai yang memiliki aras deras juga menjadi tempat ideal jenis ikan ini. Lingkuyung, gulai kuyung. Makanan khas Bangko selanjutnya yang bisa kalian coba adalah gulai kuyung. Kuyung merupakan kuyung kecil berbentuk ulat kerucut. Biasanya hewan ini merupakan di bebatuan sungai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.